Beberapa saat kemudian aku cium bau aroma bunga kamboja, padahal tidak ada angin yang menghembus. Kalau memang aroma kamboja yang berada di perkarangan depan itu, harusnya untuk sampai di tempat dudukku itu harusnya tersempat angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan cerita kemarin, Roncean Bunga Kamboja. Tulisan ini ditulis oleh Azaringkah Sigit. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Bu, ada apa toh bu? Ada apa? Ucap beliau. Dia adalah penunggu pos sapam di sini. Dengan keadaan panik, seharusnya aku dapat lancar mengucapkan maksudku untuk menemui Pak Darman. Entah kenapa, ujung lidahku terasa keluh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tadinya aku rasa angin malam berhembus pelan. Suara gesekan dedaunan dari pohon perkarangan milik tetangga itu. Untuk beberapa detik, aku mematung. Suara hembusan angin tak terdengar lagi, terasa hening sekali. Aku merasa tidak mampu untuk menggerakkan lidah atau menggerakkan badanku. Sesaat kemudian Pak Darman menepuk bahuku. Bu, ibu. Mungkin dalam penglihatan beliau seperti orang yang mendadak melamun. Seketika aku tersentak, berucap istighfar dengan urat leher kaku dan merinding. Ku sampaikan cepat-cepat masalahku. Tolong Pak, tolong Pak, anak saya rembulan. Ada apa toh bu? Ada apa? Anak saya pak berteriak panas dan kesakitan. Bicaranya sudah mengacau loh pak, nggak karuan. Tolong pak, carikan ustadz atau kiai begitu pak. Ucapanku tergugu menahan tangis. Tak mungkin tangisku kutumpahkan di depan Pak Darman. Hati ibu mana yang tahan melihat putrinya menderita? Oh iya bu, iya. Ada pondok pesantren putri dekat di sini bu. Beliau juga setiap sore mengajar TPQ, namanya Ustadz Fajri. Kebetulan kami bertetanggaan bu. Sebentar, saya pulang dulu ya bu. Saya tidak tahu nomor teleponnya. Ibu tunggu dulu di sini. Rumah saya hanya di belakang perumahan ini kok, ucap Pak Darman. Saat itu aku hanya menurut saja ucapan Pak Darman. Kutunggu beliau dan Ustadz Fajri di pos jaga. Aku duduk di bangku panjang depan pos, menghadap langsung ke perkarangan samping rumah kosong dengan pohon kamboja itu. Siluet hitam yang kulihat, tapi bayangan di balik rimbunan pohon itu. Kini ku amati dengan betul. Tak lagi tampak apapun di perkarangan samping itu. Beberapa saat kemudian aku cium bau aroma bunga kamboja, padahal tidak ada angin yang menghembus. Kalau memang aroma kamboja yang berada di perkarangan depan itu, harusnya untuk sampai di tempat dudukku itu harusnya tersempat angin. Ada rasa takut menyeruak, tapi aku tak boleh menunjukkannya. Aku lafalkan Al-Fatihah, ayat kursi dan juga beberapa ayat lain agar mengusir rasa takutku. 10 menit berlalu, Pak Darman dan Ustadz Fajri datang. Ku sampaikan maaf mengganggu beliau di jam istirahatnya. Bu, saya sudah mendengar kondisi putri ibu dari Pak Darman. Sekarang bolehkah ibu mengantar saya ke rumah? Pak Darman mengantarkan kami sampai rumah. Kemudian beliau berpamitan kembali ke pos jaga karena masih jam kerja untuk dia tuntaskan. Ustadz Fajri mengucapkan salam sebelum memasuki rumah kami. Ku antar Ustadz langsung ke kamar rembulan. Kondisinya masih bicara merancau, memukul kepalanya sembari berteriak sakit dan panas, diiringi dengan tangis. Ustadz Fajri meminta izin menunaikan sholat sunnah terlebih dahulu, meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat di kamar tamu, Ustadz Fajri kembali lagi masuk ke kamar rembulan. Beliau duduk di tepian ranjang. Al-Fatihah sebagai pembuka surat beliau lantunkan, dilanjutkan dengan Al-Baqarah. Suara beliau melantunkan ayat itu benar sungguh-sungguh menggetar. Suaranya
benar-benar merdu, membuat tangisku tak tertahan. Sungguh merasa kecil dan lemah di hadapan Allah. Rembulan berteriak lebih kencang daripada biasanya, sampai menegang diikuti dengan saraf tubuhnya. Panas. Panas apa tuh ini? Apa ini? Kalian ini benar-benar menggangguku saja. Pergi kalian dari sini. Itu teriak sang rembulan. Ustadz Fajri tetap melantunkan bacaan surat Al-Baqarah. Aku yang melihatnya hanya mampu berzikir saja. Kulihat suamiku pun sepertinya melakukan hal yang sama. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian dulu yang mengganggu. Buang bunga itu. Buang sekarang juga. Putriku berucap dengan memejamkan matanya. Aku yakin suara yang keluar itu bukan rembulan. Sesaat kemudian Ustadz Fajri berucap, bunga itu mana, Bu? Bakar saja, Bu. Tapi sebelum ibu bapak ambil air wudhu dulu dan lafalkan doa meminta pertolongan dari Allah ya. Jangan lupa surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas dan juga Al-Falaq ya, ucap beliau. Segera kami ambil air wudhu dan mengambil runcian bunga yang tergantung di kamar mandi. Kami lakukan sesuai arahan Ustadz Fajri. Sesudah melakukan itu di teras rumah, kami kembali ke kamar rembulan. Ia sudah tergeletak lemah, sudah tak lagi berteriak panas dan sakit. Ustadz Fajri meminta untuk menghapus foto dan video yang dikirimkan untuk tugas sekolah itu. Padahal aku tak menceritakan tentang bunga itu untuk tugas sekolah. Kemudian beliau berpamitan pulang. Tak lupa memberi nasihat untuk sering bertadarus dan juga murotal surat Al-Baqarah. Rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah atas izin Allah akan terlindungi dari gangguan jin. Suamiku mengantarkan beliau sampai ke rumahnya. Tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kulihat rembulan tidur di kamarnya. Kupandangi wajahnya. Kuusap lembut peluk keningnya. Tampak sangat jelas refleksi wajah yang kelelahan, entah apa yang ia rasakan. Ia sempat berucap sebelum melanjutkan tidur. Mama, adik capek. Habis dikejar-kejar setan. Tinggi, besar, warnanya merah mah, ucapnya lirih. Mendengarnya aku membayangkan rasa lelah dan takut luar biasa yang didera putriku. Waktu sudah menunjukkan 3 dini hari. Kulanjutkan sholat tahajud di kamar rembulan, hal yang jarang aku lakukan sebelumnya. Malam ini terasa panjang dan melelahkan. Ini teguran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pagi menjelang, kubangunkan rembulan untuk sholat subuh. Seperti biasa, kulanjutkan aktivitas belanja ke pasar untuk menyiapkan sarapan. Di pasar tak lupa aku membungkus jajanan dan sarapan. Aku berniat mampir ke pos jaga untuk saya berikan pada Pak Darman. Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit jajan. Terima kasih ya Pak, buat tadi malam sudah membantu kami, ucapku. Waalaikumsalam Bu, walah kok repot toh ya. Kemarin sebenarnya saya lihat ibu memunguti bunga-bunga kemboja itu Bu. Ingin saya ingatkan tapi saya urungkan, takutnya ibu tidak percaya dengan hal begituan. Di situ memang ada jin penunggunya Bu. Iya Pak, iya. Mungkin kalau dapat tugas sekolah meronce lagi, lebih baik saya beli di pasar saja sama tukang jual bunga ya Pak, daripada rebutan sama jin. Obrolan itu mencairkan ketegangan kami. Sudah semalam suntuk kami tegang. Urat-urat di leher kami pun terasa sakit. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Azhar ringkas Sigit. Terima kasih. Selesai cerita ini. Rindu Rembulan, 1 Desember 2020. Saya lanjutkan dengan tulisan kedua, Kusen Pintu Rumah Mbah Warsa. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Tokoh dan lokasi memang tidak disebutkan secara jelas demi kebaikan bersama. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya.
Sekitar 10 tahun yang lalu saat aku masih kuliah di sebuah kota besar. Libur dan semester telah datang. Sudah tak ada kegiatan lagi di perkuliahan. Nilai-nilaiku juga cukup memuaskan, jadi tak perlu mengambil semester pendek. Aku juga bukan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Selama liburan, aku bisa habiskan waktu penuh di rumah. Sekarang zaman sudah serba mudah. Menunggu telepon dari bapak supir untuk segera bersiap karena mobil travel sudah tak jauh lagi. Aku hanya tinggal duduk manis, menggoyangkan kaki menunggu di teras. Sekitar 3 jam perjalanan menggunakan travel dari kos sampai rumah. Perjalanan ke arah selatan dari kota yang terkenal dengan bangunan tua megah peninggalan Belanda yang berada di pusat kota itu. Kotaku adalah sebuah kota kecil yang udaranya masih segar, asri dan juga tanahnya sangat subur. Penduduk desa banyak yang berternak atau menjadi petani sayur, jauh dari kebisingan bingar-bingar kehidupan perkotaan. Saat travelku melintasi sebuah rumah kayu joglo tampak ramai-ramai orang berkumpul. Rumah Mbah Warsa dipenuhi warga kampung. Kulihat Pak Lekku juga ada di sana, sedang berbicara dengan Bapak Kepala Desa. Tampak juga beberapa ibu-ibu berkumpul sambil saling berbicara berbisik-bisik. Travel sudah sampai di rumah. Kulihat ayam-ayam Bapak sedang berlalu lalang di halaman. Tak ada yang menyambut kepulanganku. Rumah tampak sunyi, tidak ada orang. Jarang sekali loh rumah sesepi ini, tertutup rapat dan terkunci. Mungkin ibu dan bapak sedang tidak di rumah. Adikku Ragil juga tak tampak badang hitungnya. Aku bergegas ke arah belakang lewati halaman samping rumah. Syukur pintu belakang tidak terkunci. Aku rebahkan tubuh di kasur kesayanganku. Pegal sekali rasanya di travel 3 jam lamanya. Tak lama berselang terdengar suara pintu diketuk. Hanya terdengar ketukan pintu saja. Tak terdengar suara salam yang lazim diucapkan. Aku melangkah ke arah pintu. Kubuka sedikit gorden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Kulihat ternyata Mas Bayu ada di depan pintu rumah. Ayam-ayam di halaman mendadak jadi berisik sekali. Segera aku buka pintu yang memang hanya dikunci, sentekan saja dari dalam. Wah, monggo Mas, monggo Pinara, monggo, silakan masuk. Kalau mencari bapak, kebetulan bapaknya sedang keluar. Saya buatkan minum dulu ya Mas. Mas Bayu hanya mengangguk lemah, wajahnya pucat tampak seperti kurang sehat. Mas Bayu biasa mencari bapak untuk membeli hasil panen sayur atau ternak bapak. Ya tentu untuk dijual lagi ke kota. Ku bawa nampan berisi segelas teh. Di dapur tadi aku sudah terpikir untuk bertanya kenapa di rumah Mbak Warsa tampak ramai warga. Mas Bayu ini kan cucu pertama Mbak Warsa. Saat ku sibak korden yang membatasi ruang tamu yang ada di tengah, Mas Bayu tak tampak lagi duduk di ruang tamu. Loh, kok gak ada? Mungkin sedang terburu-buru, ada keperluan mendadak dan akhirnya tidak pamit bepergian. Besok kita lanjutkan. Sudah dulu, sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sempetin buat komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.